Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada pada saat ini, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 30 April tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baiknya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini adalah bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Dan di dalam nats ini kita sangat jelas melihat bagaimana kita harus bersukacita karena Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan nats khotbah ini adalah merupakan kurban syukur yang biasa dipakai oleh orang Yahudi dalam beribadah pengucapan syukur. Mazmur ini merupakan persembahan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dari mara bahaya setiap hari. Sekalipun umat Israel atau umatnya sering tidak menyadari hal itu, karena segala sesuatu adalah berdasarkan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mulai dari ayat 1, bahwa dalam ayat 1 disebutkan bahwa Mazmur ini adalah untuk korban syukur yang mengajak para pembacanya untuk bersorak-sorai. Dan bukan hanya manusia, tetapi seluruh bumi diajak untuk bersorak-sorai kepada Tuhan dalam hidup kita. Permulaan Mazmur ini yang berupa panggilan kepada seluruh bumi untuk memuji Allah dengan jelas, memperluas penggunaannya kepada seluruh umat. Jadi jelas Mazmur ini mendorong atau mengajak semua manusia di bumi, bahkan di zaman sesudahnya, untuk memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Ajakan untuk umat Tuhan dan seluruh bumi adalah semangat memuji Tuhan atau bersorak-sorai melalui ajakan beribadah, dan alasan beribadah, dan serta ajakan bersyukur serta alasan bersyukur yang dijelaskan dalam nats ini. Di dalam ayat 2 bahwa seluruh umat diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Kata beribadah adalah bisa diterjemahkan dengan melayani atau layanilah. Saudara-saudara, pertumbuhan rohani seseorang tentu terbentuk melalui ibadah-ibadah dalam kehidupan. Ibadah merupakan hal yang paling penting, bahkan terpenting bagi umat Tuhan. Selain pelayanan pertama dan terutama yang harus diberikan umatnya kepada Tuhan adalah melalui beribadah kepada Tuhan. Namun ibadah yang dimaksudkan dalam nas ini adalah bukan beribadah hanya sekedar rutinitas atau beribadah karena keharusan, tetapi beribadah adalah bagaimana manusia itu dapat bersukacita dan bersorak-sorai di dalam setiap kehidupan. Ada dua hal yang kita lihat dalam ayat 2 ini.
Yang pertama adalah bahwa seluruh umat diajak untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ekspresi sukacita beribadah kepada Tuhan yang telah melepaskan umatnya dari kesesakan, dari penindasan dan belenggu dosa. Seharusnya bahwa umat Tuhan memperlihatkan dalam beribadah kepada Tuhan dengan cara bahwa umat Tuhan itu telah dibebaskan dari segala belenggu dosa, telah dibebaskan dari penindasan dosa dan kesesakan. Jadi jelas bahwa pemazmur mengajak umat Tuhan untuk beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. Itu adalah sangat baik. Beribadah kepada Tuhan itu dengan sukacita itu adalah sangat baik. Artinya bahwa mengapa terjadi sukacita? Karena manusia itu merasakan bahwa dia telah terbebas dari belenggu dosa sehingga dia dapat beribadah kepada Tuhan dalam hidup. Dan yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Dikatakan bahwa datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Tentu bahwa ajakan ini kepada seluruh umat adalah bukan hanya sekedar datang, tetapi seluruh umat harus dapat mengekspresikan sorak-sorai dalam beribadah kepada Tuhan atau dengan penuh kegerangan. Artinya tidak ada beban. Kedatangannya adalah fokus untuk menyembah Allah dengan sorak-sorai kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan. Lalu kita akan menemukan di dalam ayat 3 alasan untuk beribadah kepada Tuhan. Dikatakan di sana, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Alasan kita yang pertama adalah karena Dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dikatakan Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ini artinya bahwa Tuhanlah pencipta, Dialah yang menjadikan kita, menjadi satu alasan yang kuat yang disampaikan oleh pemazmur agar seluruh umat beribadah kepadanya. Sebab Tuhanlah yang menciptakan manusia, sebab Tuhanlah yang menjadikan manusia. Oleh karena itu bahwa ini adalah alasan yang sangat kuat bagi manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Alasan yang kedua bahwa karena Tuhanlah pemilik kita, Tuhanlah pemilik umatnya. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki kita. Kita adalah kawanan domba gembalaannya. Jadi pemazmur memberitahukan dan mengingatkan bahwa Tuhan pemilik. Dialah sang gembala kita. Dialah yang akan menggembalakan setiap kehidupan kita, yang akan melepaskan kita dari segala persoalan, yang akan melepaskan kita dari yang akan membawa kita ke dalam sesuatu hal yang sangat mengerikan. Dia adalah gembala kita, Dialah yang akan menjaga dan melindungi kita dan memelihara setiap kehidupan kita. Bagaimana seorang gembala menjaga domba-dombanya supaya domba-dombanya tetap aman, tetap terpelihara, tetap kenyang, tetap mampu merasakan yang baik dalam setiap kehidupan. Oleh karena itu, dua alasan kita untuk beribadah yang dituliskan oleh pemazmur ini adalah bahwa Tuhan adalah pencipta dan Tuhan adalah yang memiliki kita, bahwa kita adalah milik Tuhan, maka kita harus beribadah kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya dikatakan bahwa atas pemeliharaan Tuhan bahwa kita harus beribadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Itu yang kita lihat dalam ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara-saudara, kita dalam ayat yang keempat ini bahwa kita diajak untuk masuk dan beribadah kepada Tuhan dengan 4 hal. Yang pertama dengan nyanyian syukur, yang kedua dengan puji-pujian, yang ketiga dengan bersyukurlah, dan yang keempat pujilah
namanya. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, bahwa itu semuanya adalah harus kita masuk kepada rumah Tuhan. Kita harus masuk dalam ibadah kita, atau kita beribadah dalam setiap kehidupan kita memenuhi 4 hal. Kita mempersembahkan korban syukur atau nyanyian syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus membawa puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita adalah harus memuji namanya. Sehingga semuanya harus lengkap ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam ayat yang kelima bahwa pemazmur memberikan alasan mengapa kita harus bersyukur dalam ibadah kepada Tuhan. Kita melihat alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan ini juga adalah sesuai dengan tema khotbah kita, bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, alasannya adalah bahwa Tuhan itu baik. Pemazmur menjelaskan bahwa umatnya harus bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Tuhan itu baik tentu merupakan ungkapan bahwa benar Tuhan itu baik, sebab pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel yang taat kepada perintah Tuhan nyata. Dia adalah Allah yang maha pengasih dan maha baik. Apa yang diperbuat oleh Allah kepada umatnya adalah sungguh amat baik. Tuhan memelihara dan menjaga seluruh umatnya dari segala mara bahaya. Tuhan yang memelihara hidup umatnya sehingga umatnya dapat melakukan segala kegiatan. Tuhan yang menjaga manusia itu pada malam hari sehingga manusia itu dapat bangun kembali pada pagi hari dan dapat melakukan segala kebaikannya, segala aktivitasnya dapat dilakukan. Itu semuanya adalah karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah baik kepada kita, sungguh amat baik dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, alasan untuk bersyukur kepada Tuhan adalah bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya itu selama-lamanya. Pemazmur menggambarkan bahwa terbukti kasih setia Tuhan begitu besar bagi umat, bahkan untuk selama-lamanya. Kasih setianya bagaikan mata air yang tak pernah kering. Ya, Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya bagi umat. Tuhan itu selalu setia kepada umatnya untuk menjaga dan memelihara umat. Lalu yang ketiga adalah bahwa kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan dituliskan di sini adalah tetap turun temurun. Berarti itu selama-lamanya. Oleh karena itu kasih setia Tuhan adalah selalu ada dalam hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, Mazmur 100 ini merupakan mazmur yang digunakan oleh umat pada saat itu untuk korban syukur sebagai ajakan kepada seluruh umat Tuhan maupun seluruh bumi untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Perintah dalam nats ini adalah bersorak-sorai beribadah kepada Tuhan yang disertai dengan sukacita dan sorak-sorai untuk bernyanyi dengan riang. Oleh karena itu bahwa nats ini mengajak umat Tuhan untuk beribadah dengan sorak-sorai dan disertai dengan sukacita. Sorak-sorai hati yang bersyukur dan dengan riang mengagungkan nama Tuhan. Tuhanlah yang pantas dipuji dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita memuliakan Tuhan dan kita bersukacita karena Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita, yang menjaga kita baik siang maupun malam, yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kita. Mari kita senantiasa memuji, beribadah kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memelihara setiap hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami.
Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.